Shalom, Ciao An. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersekutu lagi di dalam persekutuan usia indah. Memasuki bulan Desember, kita mau menyiapkan hati kita untuk memperingati kelahiran Yesus yang lahir buat kita semua yang berdosa. Mari kita menyiapkan persekutuan kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Pujilah Selalu Yehowa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan kepada kami sampai pada hari ini. Kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang penuh dosa, selalu butuh pengampunan daripada Tuhan. Ampunilah Tuhan kiranya segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat, yang menjauhkan kami dari hadirat Tuhan. Sucikanlah dengan darah anak-Mu yang tertumpah di kayu salib, sehingga kami boleh layak menyembah, memuji, memuliakan Tuhan, menaikkan doa-doa permohonan kami, dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengutus Roh Kudus ke atas persekutuan kami, sehingga dari awal sampai akhir kami boleh sungguh menikmati kehadiran Tuhan dan menyembah nama Tuhan yang kudus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa syukur kami. Amin. Oma dan Opa, Allah Bapa di surga begitu mengasihi kita,
sehingga Ia mengutus anaknya yang tunggal lahir ke dunia ini untuk menebus dosa kita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Baca tanggapan hari ini terdapat di Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 中文的我们也一起来念。以赛亚书第9章第5节，有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，真权必担当他的肩头上，他名称为奇妙之事，全能的上帝，永在的父，和平的君。 Oma dan Opa, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Nikanor Nangaro, kita akan menyiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Dengar Suara Tuhan.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, opa dan oma, jemaat GPMBRI Usia Indah yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kepada Tuhan untuk masih bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 15 sampai 25. Sebelumnya saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Siang malam Engkau selalu melihara dan menyertai kami. Bahkan selagi kami tidur pun Engkau memberkati kami. Terima kasih kesempatan kami berjumpa di dalam persekutuan Usia Indah saat ini. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi Roh Allah mempersatukan kami, dan Roh Allah akan memberkati kami melalui ibadah persekutuan dan juga firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu, kami membuka hati bagi firman-Mu, berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bulan Desember adalah bulan di mana gereja sibuk untuk menyambut Natal. Di mana-mana kita umumnya melihat mall dan juga hiasan-hiasan Natal yang sudah berkelap-kelip dengan pohon Natalnya. Tetapi tahun ini kita tidak bisa menyaksikan itu. Mungkin kita hanya bisa menyaksikan di HP kita lewat YouTube atau media lainnya atau Facebook. Tetapi biarlah Natal itu tidak akan mengurangi sukacita kita. Biarlah Natal itu tidak mengurangi iman dan pengharapan kita. Pada saat ini kita akan menyoroti sepasang suami istri, yaitu Yusuf dan Maria. Karena mereka adalah menjadi satu pasang yang setiap tahun selalu dikenang sepanjang abad oleh orang-orang percaya. Ini satu pasang yang masih muda, tetapi Tuhan memakai mereka. Nah, Yusuf dan Maria, mengapa mereka menjadi sangat istimewa? Karena Yusuf dan Maria adalah pasangan muda yang beriman dan taat kepada Tuhan. Apa buktinya bahwa mereka beriman dan taat kepada Tuhan? Yang pertama, mereka adalah pasangan yang tetap memegang teguh janji Tuhan. Janji akan seorang juru selamat yang akan datang. Janji ini sudah dijanjikan oleh Tuhan jauh sebelum Yesus lahir. 700 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya sudah memberitakan
kepada bangsa Israel tentang akan datang seorang juru selamat, yaitu Mesias, yang akan membebaskan mereka dari kesengsaraan mereka, yang akan membebaskan mereka dari penindasan, dari perbudakan, dari bangsa-bangsa Asyur yang menjajah mereka. Dan janji itu disampaikan oleh Nabi Yesaya, dan Tuhan meminta kepada bangsa Israel yang pada waktu itu mereka di dalam pembuangan di Asyur, supaya oleh janji ini bangsa Israel punya sukacita, harus bersukacita. Padahal itu janjinya disampaikan saat itu, dan Tuhan meminta mereka memandang kepada janji itu. Yang kedua, mereka harus menguduskan diri mereka. Mereka tidak bercampur dengan masyarakat, baik dalam perilaku, dalam dosa-dosa mereka, dalam penyembahan-penyembahan berhala-berhala, dewa-dewi, patung-patung, dan juga kepercayaan-kepercayaan lainnya. Kepercayaan-kepercayaan orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah. Dua hal itu yang diminta oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Oleh janji inilah Israel punya pengharapan. Dan di dalam perjalanan yang panjang ini, banyak orang Israel gagal berpegang pada janji Tuhan. Ketika Yesus lahir, hanya segelintir orang Israel yang percaya, yang tetap berpegang pada janji Tuhan. Salah satunya adalah Yusuf dan Maria. Ada juga yang tetap berpegang seperti Simeon sampai usia lanjut, atau Hana, seorang perempuan janda yang adalah nabiah yang sudah berusia 84 tahun. Dialah seorang omah yang berpengharapan teguh pada janji Tuhan. Demikian juga Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria, sekalipun mereka adalah keturunan Daud, tapi mereka tidak tinggal di Yerusalem, kota Daud. Tetapi mereka tinggal di Nazaret, kota kecil di Galilea. Kalau manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Allah melihat apa yang di dalam hati. Manusia melihat penampilan. Kalau menurut penampilan, Yusuf dan Maria tidak masuk hitungan. Karena betul mereka keturunan Daud, tapi mereka miskin. Mereka tinggal di desa. Penampilannya tidak beda dengan masyarakat umumnya. Mereka bekerja sebagaimana masyarakat biasa. Tetapi hati yang teguh berpengharapan, berpegang teguh pada janji Tuhan, itulah yang menjadi perhatian Allah. Demikian juga kita sekarang. Iman kita kepada Yesus adalah iman di dalam pengharapan. Yesus sudah mati dan bangkit, menebus umat manusia, dan setelah dia selesai berkarya, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan meminta kepada Bapa supaya ia mengutus Roh Kudus di dalam namaku. Dan Roh itu memberi kita kuasa, memberi orang percaya kuasa, memberi saya dengan Bapak Ibu kuasa. Dan Roh itu menolong kita, memimpin, memelihara, memberikan pengetahuan, memberikan iman, ketaatan, dan hati yang takut akan Allah. Dan setelah Yesus naik ke surga, Roh itu datang. Roh itu menyertai kita. Dan iman kita kepada Yesus adalah iman di dalam pengharapan bahwa Yesus akan datang kedua kalinya,
Dia akan mengambil menjemput kita supaya di mana dia berada, kita pun berada. Jadi inilah iman Kristen, iman di dalam perjalanan menuju kekekalan, iman yang terus memandang kepada Tuhan, iman yang berpegang pada janji Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, di dalam penantian ini, kita akan melewati hidup yang tidak mudah. Tuhan Yesus berkata menjelang kedatangannya, akan ada banyak-banyak hal-hal yang mengejutkan, yaitu ada bencana-bencana alam, yaitu gempa bumi, ada kelaparan, ada peperangan, ada penyakit, dan juga ada perubahan yang dahsyat di semesta, di planet-planet. Bulan akan menjadi merah, dan juga banyak lagi hal-hal yang akan mengejutkan kita. Seperti sekarang ini, virus yang melanda, menghancurkan dunia, ekonomi dunia, menghancurkan pikiran manusia, menghancurkan kesombongan manusia, dan menghancurkan semua rencana dan program bangsa-bangsa. Disinilah Yesus mengatakan bahwa iman di dalam Dia, iman di dalam perjalanan, dan iman di dalam pengharapan. Dan yang kita butuhkan adalah berpegang teguh pada janji Tuhan. Sehingga Yusuf dan Maria boleh berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, Yusuf dan Maria hatinya terbuka terhadap tugas dan pekerjaan yang Allah berikan kepada mereka. Malaikat datang kepada Maria bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki. Maria berkata, bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Malaikat melanjutkan, malaikat bilang, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan anak yang engkau lahirkan itu adalah anak yang kudus, juru selamat yang akan mengampuni dosa umatnya. Maria tahu bahwa tugas ini tidak mudah. Dia berhadapan dengan tradisi Yahudi. Di dalam Taurat diatur, kalau wanita yang belum menikah atau hamil di luar nikah, pasti akan dirajam batu. Nyawanya akan hilang. Sebagai orang Yahudi, Maria tentu tahu akan hal itu. Tetapi dia tahu siapa yang bicara kepada saya sekarang. Dia tahu siapa yang sedang memberi tugas kepada saya. Dan Maria tentu itu percaya. Sehingga dia lebih memilih perintah Tuhan. Dia lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendak dirinya. Yusuf pun demikian. Ketika dia tahu Maria sudah hamil sebelum mereka menjadi suami istri, dia berniat untuk menceraikan atau memutuskan hubungan itu. Tetapi niat itu sudah diketahui oleh Tuhan. Jadi niat di dalam hati orang percaya itu pun Tuhan tahu. Sehingga waktu Yusuf sedang tidur, malaikat datang dalam mimpi. Supaya Yusuf tidak menceraikan Maria, tetapi harus mengambil Maria sebagai istrinya. Sebab Maria itu mengandung dari Roh Kudus, dari seorang anak yang akan lahir, yang akan menjadi juru selamat. Dan Yusuf diberi wewenang, diberi tugas untuk memberi dia namanya Yesus. Setelah bangun dari tidur, Yusuf tidak bertanya-tanya lagi. Yusuf tidak mempertimbangkan lagi. Tetapi dia langsung mengambil Maria dan menjadi istrinya. Dan di dalam hubungan mereka suami istri, mereka menguduskan diri mereka karena rencana dan kehendak Tuhan. Jadi yang kedua, mereka hatinya terbuka menerima tugas tanggung jawab yang Allah berikan. Kita pun sekarang sebagai orang percaya,
Allah memberikan tugas kepada kita. Yesus berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Inilah tugas kita. Siapapun kita yang percaya Yesus, kita semua diberi tugas ini, yaitu menjadi saksi, yaitu memberitakan Yesus. Kita menyaksikan Yesus melalui perubahan hidup kita kepada keluarga. Kita menyaksikan Yesus melalui ketaatan kita, baik dalam berdoa, sembahyang, datang ke gereja, atau di dalam persekutuan online ini. Itu sudah menjadi kesaksian. Kita menjadi saksi kepada orang di sekitar kita melalui mulut kita. Mulut yang membawa damai. Mulut dengan kata-kata yang memberikan dorongan. Mulut yang dengan kata-kata memberi kasih, mengampuni. Punya kelemah lembutan. Bisa menerima orang lain, itu sudah menjadi saksi Kristus. Kita pun bisa menjadi saksi Kristus ketika kita menjelaskan, menceritakan siapa Yesus yang telah mengubah dan memberkati kita. Dan inilah tugas kita yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yusuf dan Maria, mereka terbuka akan tugas itu. Sehingga tugas itu tergenapi dalam hidup mereka. Mereka merasa bersuka cita karena mereka bisa dipakai oleh Tuhan. Demikian juga kita. Apakah di dalam waktu ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan, terbukakah hati kita untuk menjadi pelaku-pelaku dari tugas-tugas yang Allah berikan kepada kita? Kita bekerja, kita menjadi pelaku-pelaku perintah Tuhan, menjadi saksi. Kita tidak dibiarkan begitu saja oleh Tuhan di dunia ini. Tetapi Tuhan telah mengutus Roh Kudus menyertai kita, Roh yang sebagai penolong, Roh yang sebagai penghibur, Roh yang memberi kita kuasa, memberi kita pengetahuan, hikmat, dan mampu melihat hal-hal rohani yang orang lain tidak melihatnya. Sehingga apa yang menjadi tugas kita, selagi Tuhan kasih kesempatan ini, kita dapat melakukannya. Hanya mereka yang hatinya tertutup, yang berkata, "Tuhan, yang saya tidak mau." Hanya mereka yang tidak percaya yang berkata begitu. Hanya mereka yang berkata bahwa aku tidak perlu Tuhan yang berkata demikian. Ketika Yesus nanti datang, Dia akan bertanya kepada kita, apakah kita sudah melakukannya? Ketika kita didapati sebagai hamba yang melakukannya, Tuhan akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Mari masuklah di dalam kemuliaan Tuhan." Inilah hasil dari ketaatan. Inilah hasil iman dan ketaatan. Seperti Yusuf dan Maria, mereka adalah pasangan yang beriman dan taat. Berpegang pada janji Tuhan. Hatinya terbuka pada tugas yang Allah berikan. Demikian pun kiranya kita hari ini pun seperti itu. Kita menantikan Kristus datang. Biarlah kita pegang kuat janji Tuhan. Dan hati kita terbuka untuk melakukan kehendak Tuhan. Tugas yang Tuhan berikan, yaitu menjadi saksi. Selamat Hari Natal. Bapak-bapak, ibu-ibu, opa dan oma, jemaat usia indah GPMB Kelapa Gading, kiranya sukacita Natal tidak akan pudar karena corona ini. Tetapi
pengharapan kita, iman kita, ketaatan kita, dan selagi Tuhan memberi waktu, kita tetap melayani Tuhan lewat kemampuan kita. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati, dan selamat menyambut tahun baru 2021. Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah disampaikan bahwa di dalam Natal ini kami harus diteguhkan, atau kami harus meneguhkan hati kami pada janji Allah akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan biarlah di dalam masa penantian ini hati kami terbuka terhadap tugas yang Engkau berikan, dan biarlah kami sungguh boleh menjadi saksi-Mu sesuai dengan keadaan kami, baik di rumah, di dalam keluarga besar, atau di mana saja. Biarlah kami menjadi saksi-Mu. Berkati seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, opa dan oma, jemaat Usia Indah GPMB Kelapa Gading. Tuhan melindungi mereka, memberi damai sukacita. Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka selalu merasakan berkat berkelimpahan di dalam hidup mereka dan keluarga mereka. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sampaikan kabar sukacita kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus Kristus telah lahir sebagai saksi Tuhan yang hidup. Kita akan menyanyikan lagu Kabar Gembira. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga, malaikat bersoraklah bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga, malaikat bersoraklah bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia, kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Oma dan Opa, tiba waktunya kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita mempersembahkannya dengan hati yang penuh syukur, dengan menyanyikan lagu dengan hati bersyukur.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih boleh berkesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan boleh dipergunakan untuk semakin memperluas kerajaan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan doa permohonan kami. Amin. Jemaat usia indah yang dikasihi Tuhan, marilah kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, saat ini kami mau bersyukur untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami, untuk pemeliharaan yang Kau berikan kepada kami, untuk keluarga dan gereja yang boleh kami yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pemeliharaan yang Tuhan berikan. Saat ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Kami ingat akan Ibu Susan. Biarlah Tuhan memelihara, memberi kekuatan iman dan hati yang gembira, agar di dalam sakit penyakitnya dia boleh tetap tengadah kepada Tuhan dan melihat bahwa Tuhan baik. Demikian juga bagi Ibu Ingpik yang ada di Singapura, biarlah boleh terus terpelihara oleh anaknya di sana, oleh dokter di sana, sehingga di dalam lewat kemo yang dia alami, dia boleh tetap bersukacita, dia boleh tetap mempunyai hati yang gembira, dan Tuhan memeliharakan dia dengan baik. Tuhan, kami berdoa juga bagi Ibu Anon yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh dan sakit kanker. Biarlah dia boleh memandang kepada Tuhan, menaruh harap dan iman kepadamu. Mohon Tuhan berbelas pengasihan kepadanya, memberikan uluran tanganmu kepadanya, menjamah mengangkat sakit penyakitnya. Berikanlah agar dia juga boleh mempunyai hati yang gembira, karena hati yang gembira itu adalah obat. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah baik dan Tuhan mempunyai rencanamu tersendiri bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah kesembuhan boleh Engkau berikan kepada anak-anak-Mu itu. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa buat gereja-gereja-Mu dan juga bagi komisi-komisi, karena Natal yang akan kami rayakan bersama-sama dengan cara-cara kami sendiri. Kami berdoa buat Natal UI tanggal 18 Desember yang akan datang.
datang. Kami berdoa juga bagi Natal jemaat umum dan juga rencana gereja untuk membuat setiap keluarga boleh berkumpul bersama-sama untuk merayakan Natal. Dan biarlah Tuhan memberikan agar keluarga-keluarga kami diakrabkan satu sama yang lain pada masa pandemi ini, di mana kami tidak boleh pergi keluar kemana-mana. Kami lebih sering berkumpul di rumah dengan keluarga. Berikanlah kerukunan, biarlah kehadiran-Mu membuat kami boleh saling mengasihi, saling membantu, saling menolong. Tuhan, terakhir kami berdoa bagi pemerintah kami yang pada bulan Desember ini tanggal 9 akan mengadakan pilkada Tuhan, pemilihan kepala-kepala daerah, apakah itu gubernur, apakah bupati. Biarlah Tuhan supaya yang terpilih adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang takut Tuhan, orang-orang yang betul-betul mempunyai hati gembala untuk memajukan daerah wilayah pemerintahannya dan jauhkan mereka dari korupsi. Tuhan, kami berdoa buat keamanan. Kami tahu situasi di negeri ini, di mana baru saja terjadi kejadian yang begitu mengerikan di Poso. Biarlah Tuhan Engkau ikut campur tangan. Jauhkan negara kami daripada terorisme ya Bapa, yang akan membuat kesatuan Indonesia itu terpecah belah. Tolonglah supaya TNI dan Polri, Tuhan memberikan kekuatan dan otoritas kepada mereka untuk mereka boleh menjaga keamanan kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan, pasukan malaikat-Mu kami mohonkan, biarlah ikut berjaga-jaga, menjaga keamanan kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang melindungi kami, dan biarlah Engkau akan memberikan pemulihan kepada negeri kami, juga pemulihan dari segi ekonomi. Terima kasih ya Bapa, biarlah di dalam masa-masa ini kami semua boleh menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena bahaya mengincar kami, bukan saja negara kami tetapi bagi diri kami sendiri. Biarlah kami boleh dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah Allah pemelihara kami, gembala kami yang baik, dan kami akan aman terlindung di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus 是我的帮助，我要来亲近他。每当我的心中忧愁，他是我最好朋友。耶稣是我的依靠，我天天寻求他。每次遇见大风浪，他是我的避风港，他的话是我脚前的灯，也是我路上的光。他的话安定在天上，他的心设直到永远。耶稣是我的祝福，我要来赞美他。只要他与我同在，我有喜乐与平安。 Oma dan Opa, tiba saatnya kita mengakhiri persekutuan kita pada hari ini dengan menaikkan doa Bapa kami dan pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Persekutuan telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.